Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Mari kita mau masuk dalam saat teduh pagi hari ini. Kita siapkan hati, kita mau masuk dalam keheningan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Kami naikkan syukur kepadamu karena kebaikan-Mu yang teramat besar di dalam seluruh kehidupan kami. Kalau kami ada hari ini, kami boleh bangun, dan kami boleh berkumpul di dalam Zoom pagi hari ini. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami berserah kepadamu, kami menyerahkan diri kami, hati kami, waktu kami di pagi hari ini, untuk duduk diam di bawah kaki-Mu ya Bapa. Kami mau menikmati indahnya hadirat-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, sucikan dan kuduskanlah kami, ruangan tempat kami berdoa, juga segala peralatan yang kami pakai saat ini untuk bertemu, kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami, ya Tuhan, ya Bapa, untuk masuk dalam hadirat-Mu. Berkatilah kami semua tanpa terkecuali. Berkati juga anak-anak-Mu yang akan melayani di dalam saat teduh pada pagi hari ini. Kiranya Roh-Mu turun atas kami, memenuhi kami semuanya, dan mengurapi kami satu persatu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian acara saat teduh ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah, dampingi dan sertai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, segala hormat dan pujian hanya bagi-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat-sahabat yang terkasih, kita bersyukur karena pagi ini kembali Tuhan satukan kita dalam saat teduh. Kalau kita ada saat ini, kita yakin itu karena kemurahan Tuhan. Dan karena kebaikan Tuhan juga, Tuhan izinkan kita berkumpul saat ini. Mari kita mau bawa pujian kita mau buka suara kita, buka hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sahabat-sahabat, kita imani bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti hidup kita. Itu juga yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 23 ayat 6a. Kebajikan dan kemuliaan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi mari kita buka hari ini dengan satu keyakinan, bahwa berkat Tuhan akan terus melimpah sepanjang hari ini. Dan kebajikan serta kemurahannya selalu mengikuti kita. Kita akan nyanyikan kembali pujian ini
Kita mau nyanyi dengan sepenuh hati, dengan penuh iman. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Benar Tuhan, kami ingin terus memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang bertahta di atas segala puji-pujian. Dan biarkan Tuhan, pujian kami menjadi tahta yang indah bagimu. Sahabat-sahabat, mari kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik baginya. Biarkan Allah Roh Kudus memimpin penyembahan ini. Kita hanya perlu memberikan hati, memberikan diri kita sebagai persembahan yang terbaik baginya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan,
ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Benar Tuhan, mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Mujizat-Mu terjadi sekarang ini. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat Engkau lepaskan. Kami imani Tuhan, Engkau yang hadir saat ini, hadir di tengah-tengah kami. Engkau membawa begitu banyak mujizat. Yang perlu kami lakukan hanya mengimani bahwa mujizat itu terjadi. Terjadi sekarang ini. Terjadi di tempat ini. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi ajaib bagi kami ketika kami tinggi berfirman
Terima kasih Tuhan, Engkau layak kami. Yara karana mara karani shentere kalala mara. Yara karana mara karani shentere kalala mara karani shentere. Yara karana mara karani shentere kalala mara. Yara karana mara karani shentere kalala. Yara karana mara karani shentere kalala. Yara karana mara karani shentere kalala. Yara karana mara karani shentere. Yara karana mara karani shentere kalala mara karani shentere kalala. Yara karana mara karani shentere kalala. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Pakailah anak-Mu Laura, urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pagi ini saya ambil dari Mazmur Tanggapan. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12a. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap hajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagi-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang pengasih, ini aku hamba-Mu Laura yang tiada artinya di hadapan Engkau. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Pakailah hamba sebebas-bebasnya ya Bapa. Dan bukalah hati kami supaya kami benar-benar dapat mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan pada kami pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan.
Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Judul dari perikop Mazmur 139 ini adalah doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Allah kita adalah Tuhan Allah yang Maha Tahu. Dia yang mengetahui apa yang ada di pikiran kita jauh sebelum kita mengatakannya kepada Dia. Seperti dalam firman-Nya di Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan juga di Yeremia 29 ayat 12 sampai 14a. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Apapun kondisi yang kita alami saat ini, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Mungkin masih banyak pergumulan hidup kita, persoalan kita yang mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan kita mesti melewati semua ini? Jalan pikiran kita mungkin tidak sesuai dengan Tuhan, tapi Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia hanya sejauh doa. Jika kita berdoa dengan segenap hati, kita menggunakan iman kita, kita percaya, maka Tuhan yang akan memulihkan keadaan kita. Apa itu doa? Doa itu adalah dikuatkan oleh Allah. Ketika kita datang berdoa dengan segenap hati, maka kita akan dikuatkan oleh Dia. Percaya dan berserah bahwa Tuhan mengenal kita jauh sebelum kita dilahirkan. Dari sejak kita masih dibentuk dalam rahim ibu kita, Dia adalah Allah yang Maha Tahu kemana kita dapat pergi menjauhi rohnya. Dia akan selalu bekerja menghampiri kita, mungkin lewat orang-orang di sekitar kita. Ketika kita merasa lelah, merasa letih, ada orang-orang yang akan datang kepada kita untuk meminta doa, untuk konseling kepada kita. Itu adalah salah satu cara Tuhan memanggil kita kembali. Dia tidak pernah melepaskan kita, umat kesayangannya. Pada saat kita lelah, pandanglah salibnya. Salib adalah saat Anda lemah, ingatlah Bapa. Bapa kita akan selalu datang menghampiri kita. Apapun kondisi kita saat ini, kita menjalankan 5 senjata kita dengan setia, Dia akan memakai kita dan Dia sendirinya akan memurnikan kita. Allah akan melakukan berbagai macam cara agar kita dapat kembali kepadanya. Jadikanlah Dia sebagai satu-satunya konselor, penasehat yang ajaib dalam kehidupan kita. Seperti dalam firman-Nya dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah adalah penasihat yang ajaib dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh terus mencari Dia dalam doa, dalam keheningan. Kita mau lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Di saat kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, Tuhan tahu. Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu, dan Dia akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktunya. Bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat, tetapi waktunya adalah waktu yang tepat untuk kita. Seperti juga dalam firman-Nya di 2 Korintus 6 ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Di ayat 11 ayat 12 tadi dikatakan 11-12, jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam.
Tetapi kegelapan itu tidak akan menggelapkan bagi kita ketika Allah datang dan Dia berkenan. Dia akan menjadikan kegelapan itu siang dan akan menjadi terang bagi kita. Kita tidak akan berjalan lagi dalam kegelapan karena Allah akan selalu menggandeng tangan kita. Percayalah dengan segenap hati kita, sebelum kita mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita, Allah sudah mengetahui lebih dahulu. Lakukanlah bagian kita percaya, berjalan dengan penuh iman, maka Dia akan menyelesaikan bagian yang menjadi haknya. Saya akan tutup dengan lagu yang sesuai dengan Mazmur 139 ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari, mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Semoga kita menjadi pribadi yang selalu dapat mendekat kepada Allah. Dalam doa kita dikuatkan oleh Allah. Dan ketika kita lemah, kita pandang salibnya, Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita. Saat Anda merasa lemah, merasa letih, merasa lesu, ingatlah bahwa Bapa ada di samping kita. Dia Allah yang Maha Tahu, yang tidak akan meninggalkan kita. Dia mencintai kita dengan segenap hatinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau izinkan kami di pagi hari yang indah ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Melalui firman yang dibawakan saudari kami, Laura, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau selalu menggandeng tangan kami. Engkau selalu menyertai kami, apapun badai yang ada di depan kami. Engkau selalu menopang hidup kami. Kami percaya Bapa, Engkau adalah penasehat yang ajaib. Ajarlah kami selalu untuk bisa mendekat kepadamu. Jangan tinggalkan kami ya Bapa, di saat kami merasa lelah. Ampuni segala dosa-dosa kami Bapa, karena di saat kami lelah, kami hanya bersandar pada kekuatan kami yang penuh dengan keterbatasan. Saat ini Bapa, kami mau serahkan semua beban hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang selalu menuntun tangan kami, supaya kami benar-benar bisa bersandar pada kekuatan-Mu dan merasakan semua kuasa-Mu terjadi di dalam hidup kami. Karena kami percaya rencana-Mu adalah rencana yang terindah buat kami semua. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Bapa, kami juga berterima kasih Engkau kumpulkan kami menjadi satu saudara dalam komunitas ini melalui bimbingan Pak Paulus dan Ci Vila. Engkau selalu setia menggandeng kami semua. Berkatilah Pak Paulus, Ci Vila dan keluarganya ya Bapa. Karena Engkau yang telah memilih mereka, maka hanya Engkau yang berhak atas hidup mereka. Maka Engkau yang akan selalu menyempurnakan pelayanan mereka dan akan selalu menjadikan mereka menjadi tiang doa bagi semua orang yang ada di sekitarnya. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu.
Engkau usir semua kuasa-kuasa yang bukan berasal darimu. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu kepada semua pelayan-pelayan dalam komunitas ini. Saat ini kami mau persembahkan semua pelayan-pelayan dalam komunitas pemulihan hati. Engkau akan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau akan memberikan kesatuan hati bagi semua pelayan-Mu. Engkau akan urapi kami semua yang hadir saat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga sepanjang hari ini semua yang kami ucapkan dan kami perbuat benar-benar hanya berasal dari-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biar nama-Mu semakin besar dan nama kami semakin kecil. Doa-doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari kita satukan dengan doa komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto, kita mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.